Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama Paluga dari D4PE3A di sini NRP 0005. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan program, yang mana di sini saya membuat program itu yaitu tentang kalkulator sederhana. Jadi kalkulator sederhana yang saya buat ini kira-kira isinya itu adalah dia bisa mengoperasikan perhitungan-perhitungan seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga saya di sini apa namanya uh, akar kuadrat, mana dia? Akar kuadrat. Nah ini, terus oke, di sini saya akan menjelaskan dulu dari paling atas mungkin. Jadi di sini saya menggunakan include, iStream, CMath, vector, string, dan iomanip. Nah di sini include iStream itu bisa digunakan untuk memunculkan seperti C-in, C-out untuk seperti ini, C-in, C-out untuk memunculkan tampilan di layar. CMath ini untuk memunculkan seperti fungsi-fungsi matematika dan seterusnya. Using namespace ini bisa kayak kita tuh memanggil library, jadi kita kayak nggak perlu, jadi using namespace ini kita gunanya tuh untuk supaya kita tidak perlu lagi memanggil komen-komen library-library yang akan kita pakai. Jadi kita cukup tambahkan kalau kita emang memerlukan beberapa library-library penting. Tapi ini pasti akan selalu dicantumkan biasanya, sama seperti ini juga. Nah, kita jelaskan dulu yang paling atas. Tadi udah, kita akan jelaskan dari yang ini dulu. Void virtual void execute. Nah, jadi virtual void execute ini fungsinya itu kayak kita mengoperasikan operasi-operasi yang spesifik seperti pertambahan. Di sini ada pertambahan, subtraction, pengurangan, dan segala macam. Nah, virtual string getName ini kita untuk memanggil nama-nama dari operasi-operasi matematika, tambah, bagi, kurang. Nah, terus virtual operation ini juga sama untuk mengoperasikan yang tadi yang sudah kita panggil. Kemudian kita masuk ke kelas addition, public operation. Nah, jadi di sini bisa dilihat kita mengeksekusi dua buah angka. Jadi kita memanggil dua buah angka, yang mana di sini pertama kita yaitu cout itu untuk memunculkan di layar, yaitu pertama tulisannya itu masuk angka pertama, terus kita masukkan angka pertama itu misalnya A, terus disuruh masukkan angka kedua misalnya B, terus kita hasilnya berapa, dan kemudian nanti return ini adalah penjumlahan. Nah, terus ya ini sama, berlaku juga untuk yang ini, berlaku juga untuk yang perkalian, berlaku juga untuk yang pembagian dan segala macamnya. Jadi terus yang khusus itu adalah ini, pembagian, karena dia memiliki pengecualian. Jadi selain dari penampilan yang tadi menampilkan masukkan angka, terus kita masukkan angka, juga ada ketentuan yaitu kita ada pengecualian. Nah, jadi pengecualian ini kita bisa masukkan melalui kode if. Jika pembagian dengan angka 0, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, selain dari itu, maka akan menampilkan hasilnya. Terus setelah itu ada yang namanya ini square root. Square root itu sama dengan akar kuadrat. Jadi square root ini, di sini juga ada nih. Jadi if, jadi ada pengecualian. If itu adalah maksudnya jika angka itu kurang dari 0,
atau negatif ya, maka nggak bisa dihitung angkanya. Kalau selain itu else, maka bisa akan memunculkan hasilnya. Oke, terus kita masuk ke kelas history. Di sini history ada ada vektor, string, logs. Nah, di sini gunanya itu untuk menambahkan string log ke dalam vektor log ini tadi. Nah, jadi dia tuh mencatat log-log yang dimasukkan oleh pengguna. Terus kemudian, nah kemudian ini ada untuk shows log. Jadi log yang udah dimasukkan tadi itu ditampilkan semua operasi-operasi yang telah dipakai tadi. Terus jadi riwayat-riwayat yang tadi yang kita masukkan itu akan disimpan dan akan bisa dimunculkan di sini. Jadi shows log jika nih if ada dua kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Jadi jika logs empty akan memunculkan belum ada riwayat. Jadi kalau logs atau kita tuh belum masukin apa-apa, maka ya nggak ada riwayat. Selain itu, dia akan memunculkan riwayat. Terus ada kelas kalkulator. Kelas kalkulator di sini itu kita bisa lihat vector operation. Jadi kelas kalkulator di sini, jadi dia tuh di sini tuh dia akan memunculkan Nah, ini nih, sebelum itu kita kesini dulu. Ini tuh kayak inti dari program ini, pengendali utama dari program ini. Jadi kayak kalkulator untuk konstruktor, jadi dia yang membuat daftar. Nah, ini daftar-daftar operasi apa sih yang digunakan. Di sini ada tambahan, pengurangan, multiplication perkalian, division itu pembagian, dan square itu akar kuadrat. Nah, terus di sini ada kalkulator destructor. Ini fungsinya untuk kayak membersihkan memori, jadi menghapus jejak, bukan menghapus objek-objek yang ada di dalamnya. Cout, nah nanti dia cout kalkulator. Nah, terus juga tampilkan riwayat seperti tadi. Tampilkan riwayat kalau ada riwayat, tampilkan kalau nggak ada ya nggak ada. Terus jadi pengguna itu hanya akan bisa keluar dari program itu ketika dia memilih opsi keluar. Jadi ketika dia belum memilih opsi keluar, maka akan terus berjalan. Seperti itu. Nah, terus di sini kita menggunakan perulangan while. Jadi kayak while ini gunanya untuk while itu gunanya untuk supaya kita tuh bisa mengoperasikan berkali-kali. Jadi kita bisa mengoperasikan berkali-kali sebelum kita memilih yang tadi tuh yang keluar tadi. Jadi jika kita memilih operasi keluar, maka tampilan riwayat tadi akan menampilkan log operasi dan ya akan membersihkan seperti tadi. Terus jika kita pilih tampilkan riwayat, maka dia akan menampilkan log-log yang sudah kita eksekusi tadi. Terus ya itu aja sih, else if. Jadi if kita memilih operasi apa, terus dia akan memunculkan terima kasih telah menggunakan kalkulator else if itu untuk menampilkan history. Nah, else kalau pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Jadi kalau misalnya ada pilihan yang kita nggak sesuai dengan ini, maka dia akan memunculkan kata-kata pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Nah, jadi menyimpan daftar operasi ya semuanya. Jadi kurang lebih alur program ini tuh seperti kita tuh menginisialisasi kalkulator, kemudian kita membuat daftar operasi, log-log untuk menampilkan menu apa aja yang ditampilkan, terus kita menawarkan ke pengguna untuk memilih operasi apa pakai. Nah, terus
Nah, jadi kita mungkin tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi aja, seperti biar kita lihat. Nah, di sini jadi kita memiliki beberapa opsi di sini. Misal kita ambil contoh, kita pilih yang nomor satu alias penjumlahan. Angka pertama misalnya 100, angka keduanya misalnya 300, maka hasilnya adalah 400. Nah, terus dia akan menampilkan kalkulator seperti yang tadi. Jadi setelah kita melakukan operasi, dia akan langsung mereset tadi, fungsi while tadi. Nah, setelah kita pilih lagi yang agak sulit lah, 5 misal. Akar kuadrat, misal kita akar kuadrat dari 81. Nah, langsung 9. Nah, jika kan tadi kita tidak boleh minus, berarti anggap minus 81. Apakah? Nah, pilihan tidak valid silahkan coba lagi. Jadi kalau misalnya pilihannya nggak valid, itu kita diminta untuk mencoba lagi alias akan memunculkan komen pilihan tidak valid. Nah, kita coba lagi misal perkalian nomor 3. Jadi kita pilih misal 70 dikali 85. Tuh, 5.950. Nah, oke. Nah, terus ini kan udah banyak nih. Misalnya kita udah nggak mau lagi. Oh enggak, misalnya kita mau ngecek riwayat, maka kita cek riwayat. Nah, tuh mana dia? Nah, riwayatnya itu tuh dari operasi 6. Kita nah, coba kita perkalian. Tampilkan riwayat. Riwayatnya perkalian. Akan menunjukkan tuh riwayatnya tadi adalah perkalian. Nah, misal kita 7, maka dia akan keluar. Dan terima kasih telah menggunakan kalkulator. Nah, jadi begitu saja. Sekian saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.